Cewek ini punya sebotol air aneh yang bisa bikin benda hilang. Pas dia tuang ke gelangnya, gelang itu langsung lenyap. Terus dia coba tuang lagi ke kotak makeup dan kotaknya berubah jadi bubuk kayak magic gitu. Jadi sebelumnya cewek ini kena KDRT dari suaminya. Mukanya penuh lebam, sampai-sampai harus nutupin pakai makeup tebal banget. Tapi tetap aja nggak bisa nutup luka-lukanya. Si cewek kesel dan nggak sengaja nyenggol botol pembersih makeup di meja. Air di botol itu malah nyentuh kotak lain. Terus kotaknya langsung berubah jadi serbuk dan hilang. Dia makin penasaran, ambil botol itu dan tuang ke gelangnya. Gelang itu pun ikut lenyap. Si cewek mulai mikir, jangan-jangan ini air bisa bikin orang hilang juga. Pas suaminya lagi tidur pulas karena abis minum, si cewek pun pelan-pelan tuang air itu ke badan suaminya. Dalam beberapa detik, suaminya langsung berubah jadi abu dan hilang. Tapi nggak lama, adegan berubah. Si cewek jalan di tengah kota dan tiba-tiba suaminya muncul lagi, bilang dia nggak bakal mukul si cewek lagi. Di layar besar kota, kejadian tadi diputar ulang. Lah, berarti kejadian tadi itu buat iklan atau apa ya? Cowok ini lagi ngaca, tapi yang nongol di cermin malah belakang kepalanya sendiri. Dia panik dong, pegang kepala. Bayangan dia di cermin tetap ngadep belakang juga. Ternyata dia kena kutukan diam, tapi dia kira cermin itu palsu. Kayak ada orang di seberang yang ngikutin gerakannya. Begitu disentuh, itu emang beneran cermin. Dia makin curiga, ambil cermin kecil. Hasilnya sama aja. Tiba-tiba muncul dua bayangan orang mau buka pintu. Dia buru-buru nyamperin, tapi pas dibuka, kosong. Pas balik lagi ke cermin, rasa takutnya malah bikin dia nekat. Gelas diambil, cermin dihancurin. Tapi anehnya cerminnya malah jadi hitam pekat kayak air. Dia sentuh, permukaannya ngedalam kayak kolam. Dia coba angkat cerminnya, kepalanya malah kecebur ke dalam. Gelap banget, tapi dia ngeliat ada orang minta tolong. Karena penasaran, dia siapin alat nyelam, ikat dirinya, terus nyelam masuk buat nolongin. Tapi pas berhasil narik orang itu keluar, dia shock banget. Ternyata yang dia selamatin itu adalah dirinya sendiri. Cewek ini baru aja lepas shell dan hidung B2-nya langsung kelihatan. Semua orang di ruangan kaget dan kabur sekencang-kencangnya. Tapi hidung itu bukan baru tumbuh. Dari lahir emang udah begitu. Plus telinganya juga mirip B2. Orang tua si cewek sempat mau operasiin waktu dia umur 3 tahun. Tapi dokter bilang itu bahaya banget, bisa bikin dia kehilangan nyawa. Karena malu, keluarga Ningrat ini pura-pura bilang anaknya meninggal. Bahkan bikin pemakaman palsu. Padahal si cewek diam-diam dibesarin di dalam kastil tanpa pernah keluar. Pas dia umur 18, ibunya akhirnya buka suara, semua ini karena kutukan. Dulu leluhur mereka ninggalin pembantu yang udah hamil. Terus ibunya si pembantu balas dendam lewat kutukan. Semua anak perempuan di keluarga itu bakal punya hidung B2. Satu-satunya cara ngilangin kutukan, cewek ini harus dapat ciuman dari cowok yang tulus cinta sama dia. Tapi sayangnya, tiap kali dia buka shawl, nyali semua cowok langsung ciut dan kabur duluan. Dua orang pria ini ditimbun di tanah sama perampok, cuma kepala doang yang nongol. Tiba-tiba perampok ngelempar obor ke sarang semut merah yang berbahaya banget. Dalam hitungan beberapa detik, ribuan semut itu langsung keluar dengan kecepatan kilat. Si pria panik, nengok ke temannya ini buat cari solusi. Si teman malah nyantai bilang dia bisa nyelamatin. Pas si pria nengok lagi, temennya udah hilang. Ternyata dia udah ada di belakang perampok. Langsung ngehajar satu sampai pingsan. Perampok satunya lagi datang gara-gara dengar suara ribut. Tapi sebelum sempat bereaksi, si teman ini udah lebih dulu nyergap dan ngejatuhin dia ke sarang semut. Beberapa menit kemudian si perampok tinggal tulang. Baru mau lega, semut-semut itu malah nyerbu si teman. Dia buru-buru nyamber obor, terus minum alkohol dan dia sembur api ke semut-semut itu. Sebagian ada yang mundur, tapi ada beberapa juga yang tetap ngegas ke arah si pria. Pria ini tangannya ditimbun, tapi dia nggak kehabisan akal. Dia pakai dagunya buat ngancurin dua semut, terus yang naik ke mukanya langsung dia gigit sampai mati. Setelah berhasil ngusir semut, si teman bantu bersihin muka si pria dan mereka akhirnya selamat. Di kelas ini, matematika jadi sesuatu yang aneh banget. Seorang guru musik masuk dan langsung nulis di papan tulis 2 tambah 2 sama dengan 5. Salah satu murid, bocil cowok ini langsung protes dan bilang yang benar itu 4. Tapi guru itu malah marah dan bilang yang benar itu 5. Pokoknya apa yang dia bilang itu yang benar. Si bocil cowok tetap ngotot, ngangkat 4 jari buat buktiin kebenarannya. Tapi tiba-tiba 4 senior masuk. Guru itu nyuruh si senior jawab berapa hasil 2 tambah 2. Dan mereka semua dengan patuh ngejawab 5.
Guru itu kemudian nyuruh si bocil cowok maju ke depan dan nulisin jawabannya di papan. Tapi yang bikin merinding, para senior langsung ngebentuk pistol dengan tangan mereka, seolah siap menembak kalau si bocil jawab salah. Tapi si bocil cowok nggak takut, dengan yakin dia nulis 4 dan akhirnya dia kena tembak. Guru itu cuma senyum dingin dan bilang, inilah akibatnya kalau nulis jawaban yang salah. Murid-murid lain cuma bisa diam, ketakutan, dan mencatat jawaban 5 di buku mereka. Tapi ada satu murid yang nekat, diam-diam dia ngehapus angka 5 dan ngegantinya ke angka 4. Nah, kira-kira dia bakal selamat gak ya? Sebuah truk penuh lebah pembunuh kecelakaan, langsung bikin 2 juta lebih lebah lepas ke udara. Sopirnya langsung disengat sampai tewas, sementara seorang ibu dan anaknya terjebak di dalam mobil. Parahnya mereka alergi parah sama sengatan lebah. Lebah mengepung mobil, bikin mereka nggak bisa kabur. Dengan tenang, si ibu nelpon tim penyelamat dan nyiapin satu-satunya suntikan adrenalin buat jaga-jaga. Tim penyelamat datang, tapi cuaca lagi panas ekstrim, bikin lebah makin ganas. Mereka coba usir lebah pakai semprotan CO2, tapi malah makin kacau. Bahkan ventilasi mobil ketutup lebah. Situasi makin parah pas truk tiba-tiba kebakar. Api makin besar, bisa meledak kapan aja. Di dalam mobil, satu lebah naik ke wajah si anak, makin dekat ke matanya. Panik, si anak refleks gerak dan ya, sengatan mendarat. Nafasnya langsung sesak. Untung ibunya sigap nyuntik adrenalin ke kakinya. Baru aja lega, tiba-tiba si ibu kena sengat juga. Padahal suntikan udah habis. Nyawanya di ujung tanduk. Tim penyelamat akhirnya sadar, asap dari truk kebakar malah bikin lebah kabur. Mereka pakai alat ventilasi buat tiup asap ke mobil. Berhasil, lebah pergi. Tapi si ibu udah pingsan. Si anak nekat belah suntikan tadi, nemuin sisa dosis kecil dan langsung nyuntikin ke ibunya. Perlahan ibunya mulai bernapas lagi. Mereka berhasil keluar dari mobil itu. Bocil gendut ini lari ketakutan dikejar 2 cewek. Dia sembunyi di balik pohon, lalu kabur ke rumah kayu, tapi pintunya nggak bisa dibuka. Pas nengok ke belakang, cewek-cewek itu udah nyamperin. Salah satu dari cewek ini ngajak si bocil ke rumahnya buat cari jamur. Si bocil yang polos malah takut, langsung nolak. Jahatnya, mereka malah narik turun celana si bocil. Si bocil malu, hampir nangis, dan buru-buru lari pulang ke rumah. Beberapa jam berlalu, cewek ini lagi asik naik sepeda, tapi kok rasanya ada yang ngikutin. Udah feeling bakal ada yang nggak beres. Bener aja, tiba-tiba si bocil nongol di depan. Dia langsung nyodok roda sepeda cewek ini, bikin cewek itu jatuh nyungsep. Belum sempat bangun, si bocil malah ngangkat sepedanya tinggi-tinggi, lalu ngelempar dari atas jembatan. Si cewek panik, buru-buru minta ampun, bilang bakal ngelakuin apa aja biar dimaafin. Tapi bocil ini udah kepalang kesel, tanpa basa-basi, dia tendang si cewek jatuh dari jembatan. 2 cewek ketakutan naik ke atap mobil sambil di bawahnya ada dogi penuh darah menggonggong liar. Orang tua mereka ngumpet di rumah, gak berani keluar. Pas tim penyelamat datang, tim langsung saranin pakai stand gun buat nembak doginya. Tapi kaptennya sadar sesuatu, bulu dogi gak berdiri, telinganya turun dan malah muter-muter kayak bingung. Artinya dia gak ganas, dia ketakutan. Kapten maju sendiri dan bener aja, doginya gak nyerang. Tim langsung selamatin 2 cewek tadi, tapi ada yang janggal, doginya gak terluka. Terus kenapa badannya penuh darah? Tiba-tiba dia lari ke ladang. Tim penyelamat ngikutin dan mereka nemu jejak darah. Sampai akhirnya mereka lihat seorang pria kejebak di bawah alat berat. Kakinya tertusuk parah. Pria itu cerita dia lagi periksa mesin, tapi tiba-tiba rusak dan jatuh nindihin dia. Dan doginya yang lari cari bantuan. Tim penyelamat langsung kerjasama buat angkat alat berat dan berhasil selamatin si pria. Tapi kakinya udah mati rasa, darahnya nggak ngalir. Kalau nggak cepat dioperasi, dia bisa cacat. Dokter langsung kerja keras dan akhirnya berhasil nyelamatin kakinya. Si dogi begitu lihat tuannya aman, dia langsung lari ngejilat wajahnya. Cewek ini baru banget tiup lilin ulang tahun. Tiba-tiba muncul tulisan kutukan di kaca. Dia nengok ke asistennya, tapi mulut si asisten mendadak freeze, gak bisa ngomong apa-apa. Padahal tadi si cewek lagi nonton video operasi plastik karena dia gak pede sama mukanya sendiri. Tiba-tiba ada bayangan lewat. Dia nengok, gak ada siapa-siapa. Lalu asistennya kasih kue ulang tahun. Cewek ini pun tiup lilin depan kaca dan anehnya, cewek dalam cerminnya senyum nyeremin, terus ngontrol gerakannya. Tangannya otomatis ambil krim putih, langsung dioles ke muka. Abis itu tangan dia ambil lipstik, malah diolesin ke bibirnya sendiri. Nangis dong dia saking takutnya. Tapi belum kelar, dia ambil maskara, dicoret-coretin ke mata. Brutal banget. Tiba-tiba lampu mati. Pas nyala lagi, dia udah pakai baju operasi dan mukanya penuh garis-garis kayak siap operasi plastik. Di kaca ada tulisan 3 huruf besar. Tangan dia tiba-tiba gerak sendiri, ambil gunting dan siap mengoperasi wajahnya secara mandiri.
Bocah ini lari ke jalan buat ambil layangan. Gak sadar ada truk besar ngebut ke arahnya. Ayahnya teriak, lari sekencang mungkin buat nyelamatin. Tapi dia jatuh dan cuma bisa lihat anaknya tertabrak di depan matanya. Yang tersisa cuma satu sepatu kecil di pinggir jalan. Di pemakaman, ayahnya kalap, ribut sama sopir truk. Ibu bocah itu gak berhenti nangis. Sampai akhirnya dia pergi ninggalin suaminya sendirian dalam duka. Malamnya, si ayah duduk di rumah, ngeliatin foto anaknya, sampai dia ingat ada mitos di kota ini. Kata kakek sebelah, kalau mayat dikubur di kuburan hewan, besoknya bakal hidup lagi. Gimana pun resikonya, dia nekat tengah malam, dia gali kuburan anaknya, bawa mayat itu ke kuburan hewan, dan menguburnya di tengah. Capek banget, dia pulang dan langsung tidur. Tapi pas jam 12 malam, tanah di kuburan itu bergerak. Satu pasang tangan kecil muncul dari dalam, dan pas di rumah, pintu kamar pelan-pelan kebuka. Di lantai, ada jejak kaki kecil berlumuran darah. Apakah anaknya hidup lagi? Cewek kecil ini bangun-bangun udah dikunci di dalam tembok. Belum sempat mikir, semen tiba-tiba ngalir dari segala arah. Dia teriak minta tolong, tapi nihil, gak ada yang dengar. Beberapa jam berlalu, tubuhnya ketelan semen, terkunci selamanya di sana. Ternyata bokapnya arsitek punya teori absurd kalau ada manusia dikubur di tembok, bangunan bakal lebih kuat. 10 tahun kemudian, seorang insinyur datang menggeledakin gedung ini. Tapi pas masuk, dia langsung ngerasa ada yang gak beres. Auranya gelap, bentuk bangunan juga aneh banget. Dia cek-cek blueprint, ketebalan tembok malah kurang beberapa meter dari yang seharusnya. Penasaran, dia naik ke lantai atas dan nemu ruang tersembunyi. Baru mau masuk, tiba-tiba ada orang yang bawa kapak lari ke arahnya. Untungnya itu cuma penghuni lama yang akhirnya sadar. Tapi malamnya insinyur ini mulai kena gangguan. Lagi nyantai di bak mandi, ada suara yang manggil namanya. Dia pikir cuma kecapean. Tapi pas lagi di dapur, dia lihat lukisan di tembok bergetar sendiri. Dia coba angkat lukisan itu dan darah segar langsung netes dari lubang di dinding. Panik, dia buru-buru nutupin. Tapi dari dalam ada tangan yang tiba-tiba keluar dan narik dia masuk. Cuma gara-gara permen karet, nyawa wanita ini hampir aja melayang. Dia iseng nempel permen karet di dinding lift. Tiba-tiba liftnya langsung mogok dan anjlok dengan kecepatan luar biasa. Panik, dia pencet tombol darurat, tapi nggak ada efek. Teriak minta tolong, nggak ada yang dengar. Lalu suara dari speaker lift muncul, dilarang buang permen sembarangan. Wanita itu cuek, toh semua orang juga buang gitu. Tapi lift terus turun, sampai lantai minus 18. Sekarang dia beneran takut. Dengan gemetaran, dia ambil permen karet tadi dan ngunyah lagi. Suara itu muncul lagi, ambil sesuatu di atas lift dan tulis maaf di kaca. Dia curiga ada yang aneh di atas sana, gak mau nurut. Seketika lift makin ngebut ke bawah, nafasnya sesak, hampir pingsan. Akhirnya dia pasrah. Dia ambil amplop di atas lift, isinya sebuah pisau cukur dan ada pesan, jari kamu. Dengan ketakutan dia iris jarinya, nulis maaf pakai darah di kaca. Saat itu juga lift mulai naik dan kembali ke lantai asalnya. Cuma gara-gara permen karet, nyawanya hampir melayang. Bocil pengemis ini kelaparan banget. Suatu hari dia lihat seorang wanita makan permen lollipop, langsung ngiler. Dia maju, coba minta dengan doa-doa baik, tapi wanita itu malah jijik, bilang kalau mau makan dia beli sendiri. Terus dia gigit lollipopnya sampai habis, lalu sisa batangnya dilempar ke si bocil. Tapi bocil ini gak marah, soalnya ini udah ratusan kali dia gagal minta makan. Besoknya dia lihat wanita itu lagi, kali ini minum cola. Si bocil cuma bisa nelan ludah. Lihat masih ada sisa seteguk, dia coba lagi minta, tapi si wanita malah marah. Langsung habisin kolanya dan nyodorin gelas kosong ke si bocil. Bocil ini hampir nangis, tapi tetap nggak ngomong apa-apa. Hari ketiga, bu ayam goreng bikin perutnya tambah sakit. Dia coba lagi minta. Wanita itu bukannya nolak langsung, malah sengaja makan pelan-pelan di depan dia. Habis makan, dia kasih kotaknya ke si bocil. Si bocil jelas senang, dikira dapat ayam beneran. Tapi pas dibuka, cuma ada tulang doang. Pas si wanita lagi duduk di taman hitung duit, tiba-tiba ada perampok ngeluarin pisau. Maksa dia kasih uang. Wanita itu terlalu pelit buat nyerahin uangnya, dan bocil ini lihat semua kejadian itu. Awalnya dia ragu mau bantu atau enggak, tapi pas lihat perampok makin brutal, dia langsung lari ke depan. Dia gigit tangan perampok itu dan hajar pakai tinju. Wanita itu kaget, sadar orang yang nolong dia adalah bocil yang selama ini dia cuekin. Rasa bersalah langsung muncul. Akhirnya dia beliin bocil itu es krim dan bilang, mulai sekarang kalau dia lapar tinggal cari aja dia. Dengar itu si bocil seneng banget. Awalnya kelihatan biasa aja, tapi pas dia nunjukin wujud aslinya, ternyata wanita ini botak, matanya ungu dan nyamar pakai wig. Ternyata dunia ini penuh penyihir yang nyamar jadi manusia, dan mereka benci anak-anak. Mereka punya ramuan buat ngubah bocil jadi tikus. Nah, mereka nyobain ke satu anak, dan ya, bocil itu langsung berubah jadi tikus beneran. Tapi tanpa mereka sadar, ada bocil lain yang ngintip. Dia panik, mau kabur, tapi sialnya ketahuan, dikejar habis-habisan, dan akhirnya dia juga diubah jadi tikus.
Wali kelas di kelas ini tiba-tiba diganti sama gurita kuning ini. Dan yang lebih aneh, dia kasih pilihan ke murid-muridnya, bunuh dia atau bumi bakal hancur. Begitu dia kasih aba-aba, semua murid serempak nembak. Tapi anehnya, pelurunya nggak ada yang kena. Nggak nyerah, mereka coba trik baru. Cowok ini maju, nanya ke guru, 2 tambah 2 berapa? Dan pas lengah, dia tarik detonator di dada. Dan ya, meledak. Tapi pas debu hilang, si cowok malah aman. Gurunya juga lenyap. Mereka pikir berhasil. Sampai akhirnya, gurunya tiba-tiba nongol di atap. Mukanya udah merah padam. Tapi bukannya nyerang balik, dia malah marah karena mereka ngebahayain diri sendiri. Murid-murid jadi bimbang, kecuali satu orang. Saat kegiatan outdoor, satu murid nekat lompat dari tebing. Niatnya paksa guru nolongin, lalu tembak dia pas lengah. Tapi guru ini udah bisa baca pikiran. Dia langsung berubah jadi jaring raksasa dan ngebungkus si murid sebelum sempat nembak. Gagal lagi. Habis berkali-kali percobaan dan semua mentok, muncul murid baru. Begitu masuk kelas, dia langsung nantang guru. Cuman dalam 2 serangan, dia berhasil motong salah satu tentakel guru. Guru langsung murka. Muka berubah jadi emoji bom. Tangan yang putus langsung numbuh lagi. Tanpa pikir panjang, dia bungkus si murid baru dalam selaput aneh dan lempar keluar jendela. Misi nyelamatin dunia gagal lagi.